Nah sebelum kita mulai sesi aku mau ajak kita semua bangkit berdiri dulu. Kita mau praise God karena 30 tahun Tuhan sudah menyertai kita. Maka yang seharusnya menjadi respon kita adalah biar jiwa kita memuji Tuhan. Biar jiwa kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, yang layak kami sembah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Engkau Allahku. Sekali lagi, maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, praise the Lord. Sungguh besar Dia. Boleh duduk kembali, teman-teman. Kita akan panggilkan ketiga narasumber yang mewakili 3 dekade pelayanan kampus yang berbeda. Nah, kalau pelayanan kampus dari 1994 UPH berdiri sampai 2024 ini, maka pembagiannya ada dari dekade 1994 sampai 2003. Kira-kira siapa? Nggak kenal pastinya. Iya, next aja jadinya. Oke, ini adalah speaker kita. Yang pertama ada Ko Jimmy Atmajaya. Dulu namanya bukan Spiritual Growth, dulu namanya UKMKK. Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen. Kita panggil maju dulu dong Ko Jimmy. Kasih tepuk tangan. Iya. Nanti boleh duduk ya Ko. Mungkin teman-teman logistik boleh minta mic-nya untuk nanti Ko Jimmy bisa ngomong. Oke, boleh duduk Ko Jimmy. Yang kedua, dekade dari tahun berapa? 2004 sampai 2013. Kita panggilkan Ci Jane Margaret, Ketua Spiritual Formation for Students 2013-2014. Kita kasih tepuk tangan. Welcome Ci Jane. Iya. Dan yang terakhir, dekade berapa? Dekade yang ketiga. 2014 sampai 2023. Yaitu adalah Ci Felicia Erinda sebagai Koordinator Prayer Spiritual Growth for Students 2016-2017. Kasih tepuk tangan. Silakan Ci. Ya, di sini boleh. Oke, kita langsung mulai kali ya. Mau di mana? Di situ. Siap. Oke. Alright, kita boleh mungkin diambil mic-nya, dites, nyala. Cek. Cek. Udah, nyala? Yes, cek. Nyala, Oke. Nyala? Nyala Ci semua. Feli nyala? Siap. Oke, kita perkenalan dulu mungkin satu-satu dari yang tertua atau yang termuda. Kemarin udah ladies first, kita di Zoom udah perkenalan duluan. Jadi kemarin ladies first, sekarang men first. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jimmy Atmajaya. Saya angkatan, bukan 2000 depan ya, angkatan 1999. Panggilannya Om. Kenapa? Panggilannya Om. Panggilannya Om, betul. Udah harus terima aja ya kenyataan mau dipanggil Om saat ini. Saat ini saya bekerja sebagai Country Director untuk sebuah non-profit organization yang namanya adalah Partners Worldwide. Begitu, Kenneth. Oke, siap. Salam kenal Ko Jimmy. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ko Jimmy. Ya, selanjutnya kembali ke ladies. Halo semuanya, Nah. perkenalkan saya Jane Margaret Wijaya dari Sistem Informasi 2010. Waktu itu menjabat jadi Ketua Spiritual Formation for Students periode 13-14. Oke. Sekarang kerja di PT Esensi Solusi Buana menjadi Product Support Consultant Supervisor. Oke, yang di Gading Serpong ya? Betul, yang ada Oke. di FJ logonya. Oh, yang ada di FJ. Betul, Oh. EFB gitu nah itu.
Oh siap, baiklah. Oke, salam kenal Cijen. Kasih tepuk tangan dulu buat Cijen. Yang terakhir ada Ci Feli, silakan Ci. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama saya Felicia Rinda, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014. Waktu itu menjabat di SG sebagai koordinator doa periode 2016-2017. Nah, sekarang udah running full time as entrepreneur. Ya, gitu aja kali ya. Oke, Terlalu iya boleh. panjang nanti Siap. kayaknya menjelaskannya. Oke, salam kenal Ci Feli, kasih tepuk tangan dulu buat Ci Feli. Nah, aku mau tanya ada yang Ilkom di sini karena Ilkomnya ada 2. Mana Ilkomers? Wuhu. Tadi MC-nya juga Ilkom lagi. Terus ada yang sistem informasi? Oke, nggak apa-apa. Satu orang pun juga nggak apa-apa. Ada temennya. Oke, nah kita mau bawakan sesi ini ya. Sesi alumni dengan judul Enduring the Way, Resilience Across Generations. Nah, karena tema Youth Camp di tahun ini juga adalah The Way of Excellence. Bagaimana Kristus itu adalah kita kenal sebagai sang jalan kebenaran dan hidup kita. Mungkin yang aku mau tanya nih pertama ya Koko Cici, kapan dan bagaimana sih Koko dan Cici itu menemukan sang jalan kebenaran itu? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat ditanya adalah bagaimana sang jalan kebenaran itu menemukan Koko dan Cici? Siapa dulu? Ci Feli dulu ya. Kalau dari briefing bukannya Kenneth yang pilih ya. Oh aku yang pilih ya, Ci Feli dulu kalau Ya gitu udah, boleh. ya. Oke, mungkin kalau misalnya saya pribadi, ini mungkin ngasih konteks sedikit. Saya itu lahir di keluarga hamba Tuhan, jadi memang dari kecil itu sudah hidup di lingkungan gereja. Mungkin ada juga beberapa dari kalian yang merasakan hal yang sama. Saya tuh dapat banyak judgement kayak anak pendeta, anak hamba Tuhan itu pasti hidupnya suci dan kudus sepanjang masa gitu. Jadi lahir dengan kondisi seperti itu, dari kelas 2 SD udah pelayanan di gereja sampai gede. Tapi momen dimana pada akhirnya menemukan the way itu, menemukan Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau saya nyebutnya punya personal faith atau authentic faith lah ya. Itu mungkin di zaman-zaman waktu saya di SMP. Di saat itu mungkin gak ada, di momen dimana saya mengalami transformasi hidup. Gak ada orang lain yang kayaknya bisa bersama saya saat itu. Bahkan long story short gak bisa rely ke keluarga juga. Jadi waktu itu benar-benar di momen hanya Tuhan aja kayaknya yang mengerti. Dan itulah momen dimana pada akhirnya turning point mengikut Tuhan sepenuhnya. Tahu the reason kenapa gue mau ikut Tuhan nih. Gue mau ikut Yesus, gue mau melayani itu kenapa. Mungkin kalau dari kecil melayani karena tuntutan, karena disuruh, karena label hamba Tuhan. Tapi akhirnya zaman SMP itu menemukan reasonnya tuh kenapa sih pada akhirnya mau melayani Tuhan. Nah mungkin kalau ditanya kapannya zaman SMP sih. Zaman SMP ya, bagaimananya? Bagaimananya sebenarnya panjang banget ya, tapi mungkin untuk buatnya lebih simpel, saat itu di sekolah zamannya kita pasti bergeng-geng gitu ya. Sampai ada momen dimana Tuhan itu kayaknya nggak tahu gini, Vel lu tuh terlalu sombong ya, merasa geng lu tuh yang kayaknya paling keren, lu tuh bisa menyuruh-nyuruh orang segala macamnya, seenaknya gitu. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar jatuhin, Tuhan ngizinin aku ada di season dimana aku gak punya siapa-siapa, aku bahkan diomongin hampir satu angkatan. Waktu itu yang aku punya hanya mentor di gereja, dan benar-benar waktu itu disuruh untuk mendoakan mereka. Untuk mendoakan mereka, untuk benar-benar repent balik sama Tuhan. Jadi sampai ada satu momen disuruh untuk coba teks SMS waktu itu ya. SMS teman kamu, say sorry, walaupun bukan kamu yang salah. Waktu itu gak tahu kenapa say sorry, tapi gak tahu ada perasaan damai dalam hati. Jadi waktu itu di titik yang ngerasa kayaknya memang proses hidup yang waktu itu dialamin sampai akhirnya membuat aku jadi bisa memaafkan keadaan, bisa memaafkan teman-teman juga. Nah itu yang ngebuat aku jadi kayak ada di titik dimana ini season hidup yang memang aku dikasih Tuhan untuk belajar dari season ini transformasi sepenuhnya ke aku gitu. Mungkin singkatnya seperti itulah, tapi zaman-zaman sekolah. Zaman sekolah ya berarti kalau Civeli ya. Mungkin selanjutnya Cijen dulu nih, story-nya gimana? Story-nya tuh mirip banget sama Feli sebenarnya. Jadi aku lahir di keluarga hamba Tuhan, turunan lagi. Maksudnya dari opa oma, papa mama, koko sekarang semua pelayanan gitu kan. Jadi kayak jadi anak pendeta itu punya jadi standar semua anak youth di gereja atau anak sekolah minggu di gereja. Bener ya Fel ya? Kayak hidupnya harus suci dan lain sebagainya. Tapi itu akhirnya membuat aku
pelayanan sekedar karena anak pendeta udah gitu. Sampai aku kapan balik turning point-nya itu fun fact adalah Youth Camp 2010 di kampus gitu di UPH. Jadi di situ Tuhan memberikan pengertian bahwa kamu itu pelayanan itu bukan bayang-bayang orang tua. Pelayanan itu karena aku memanggil kamu dan memilih kamu. Itu sih, jadi disitulah turning point sampai akhirnya aku bisa menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Oke, berarti Cijen ini dari Youth Camp ya? Betul. Oke, ada di sini yang terberkati sama sesi altar call yang kemarin? Boleh lambaikan tangannya? Iya, ada ya. Jadi kemarin juga mereka ada altar call nih Ci gitu. Terus kita lanjut ke malam api unggun gitu. Dan ada banyak yang menerima Kristus dan juga mungkin rekomitmen kali ya. Untuk bisa lebih sungguh-sungguh hidup beriman dan taat pada Kristus. Mungkin Ko Jimmy bagaimana story-nya? Kalau saya agak beda dari mereka berdua karena saya lahir tumbuh besar di keluarga yang bukan Kristen. Saya sendiri pun selama tumbuh besar enggak punya agama. Saya enggak mengenal siapa Tuhan dan kemudian saya enggak tahu siapa itu Tuhan, bagaimana bentuknya. Jadi saya kenal Tuhan itu sebenarnya tahun 1999. Tahun 99 itu saya ngalamin personal encounter sama Tuhan. Saya bukan orang yang percaya Tuhan, saya ke gereja hanya untuk mencari makanan gratis. Waktu itu saya masih sekolah di luar negeri dan kemudian saya nggak suka orang Kristen secara jujur, tapi saya ngalamin personal encounter dalam kamar sendiri. Jadi saya mengenal Tuhan dulu sebelum saya mengenal gereja. Mungkin kalau Feli sama Jane kenal gereja dulu sebelum kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan dulu sebelum kenal gereja. Jadi itu tahun 99 itu yang benar-benar mengubahkan hidup saya. Karena pada saat itu saya hidupnya lagi benar-benar lagi lost banget. Saya sendirian 19 tahun tinggal di luar negeri. Saya gak suka orang tua saya gak suka keluarga saya gak punya pengharapan abis lulus sekolah mau kemana. Saya di sana hidupnya hancur-hancuran, tapi di situ justru Tuhan menghampiri saya. Dan itu mengubah seluruh pandangan hidup saya tentang kehidupan. Oke, jadi kalau Ko Jimmy ini dari sedikit sebelum masuk kuliah, ya, dapat personal encounter sama Tuhan di kamar, gitu ya. Oke, tapi sembari berjalan hidup nih, ini kan sekarang usianya juga udah pada lebih lanjut begitulah ya. Ada nggak sih tantangan pergumulan yang Koko Cici hadapi di dalam kampus waktu itu mungkin ya? Dan juga atau di dunia kerja saat ini. Apa sih mungkin lowest point-nya atau di titik mana, sejauh mana Koko dan Cici itu pernah imannya itu broke down? Boleh mulai duluan ya. Kayaknya tantangan itu kapanpun juga akan selalu ada. Selama kita hidup kita pasti punya tantangan. Kalau kita berpikir kalau kita kenal Tuhan, that's it gitu. Kita udah gak punya masalah lagi. Sorry, you are wrong. Justru karena kita kenal Tuhan, tantangan lebih besar sebenarnya. Karena kita itu di set apart dari dunia. Jadi apa yang dunia lakukan, kita lakukan hal yang berbeda. Itu tantangan banget karena kita dianggap berbeda sama dunia. Kita jadi orang yang kayak sedikit aneh sebenarnya. Karena kita memilih melakukan hal-hal yang sulit. Kita memilih the hard way, not the easy way gitu. Jadi lagi selama kuliah tantangannya juga banyak. Karena di mana teman-teman yang lain lagi asik kayak mereka itu enjoying their life. Mereka setiap weekend bisa clubbing, mereka bisa do whatever they want. Kita nggak bisa. Dan kemudian suka juga kayak diledekin sama teman-teman, lu terlalu gitu banget lah, pendeta lah, sok suci lah. But at that time benar-benar buat saya personally yang dulu udah sangat-sangat kenyang sama clubbing dan kehidupan yang nakal, saya ngerasa bahwa saya nggak nemuin fulfillment. Tapi saya menemukan fulfillment justru dalam Tuhan. Itu tantangannya besar karena you have to be different. Sama halnya dunia kerja, tantangannya pun besar. Gitu. Jadi waktu dalam dunia kerja, titik terendah dalam kehidupan saya adalah begitu saya ketemu dunia kerja, saya kaget. Ternyata dunia kerja itu nggak seperti waktu masa kuliah. Dunia kerja itu kejam. Kejam beneran. Dan kemudian titik terendahnya adalah saya sampai mempertanyakan apa jangan-jangan selama saya kenal Tuhan dari tahun 99 sampai saya lulus kuliah, jangan-jangan itu semua adalah
saya cuman delusional gitu, dia lulu doang gitu. Ini jangan-jangan saya cuman kayak orang yang halusinasi. Saya mulai mempertanyakan kembali Tuhan. Karena begitu beratnya, dan kemudian waktu itu saya lagi ada di luar kota, saya udah gak punya komunitas. So that was hard gitu. Jadi benar-benar tantangannya ada. Setiap season kehidupan. Jadi baru baik lagi kuliah, baru lulus, kemudian begitu menikah, punya anak, sampai hari ini tantangannya pasti ada, berat gitu. Pasti Oke. ada. Hal apa sih yang membuat Coach Jimmy itu akhirnya remain strong in faith gitu? How did the way itu, sang jalan kebenaran itu chase you back? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya boleh cerita dikit, pada saat titik paling rendah itu, di mana ngerasa semua delusional, karena at that time, pada saat itu saya hanya saya hanya mengandalkan iman saya itu berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Hanya mengandalkan pengalaman saja. Jadi saya ngerasa kayak apa, jangan-jangan pengalaman ini semua adalah delusional. Jadi saya kembali lagi mulai menemukan iman saya pada saat saya kembali kepada firman Tuhan. Justru pada saat saya kembali baca firman Tuhan, pada saat saya kembali merenungkan firman Tuhan. Hal yang kadang-kadang kayaknya sepele gitu, kayak kadang-kadang kayak ngapain sih baca firman Tuhan, saya udah pernah baca Alkitab sekali, semuanya udah pernah, I know everything yang ada di Alkitab, tapi no. Waktu kita mulai rooted, waktu kita mulai berakar dalam firman Tuhan dan kemudian juga dikelilingin sama orang-orang yang tepat, komunitas yang tepat, disitulah kembali kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Jadi it's a journey ya sebenarnya, itu perjalanan, nggak langsung tiba-tiba kayak satu malam berubah, ingat Tuhan lagi, enggak. It's a journey, it's a choice, every day kita pilih lagi, oke, you know what, mau kenal Tuhan lagi. You know what, I want to read the Bible again. You know what, I want to open up my heart. Saya mau buka hati saya untuk izinkan Tuhan bekerja. So it's a long journey sebenarnya. Tapi ya itu semua saya bisa bilang kasih karunia Tuhan ya. Karena kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri, I think hari ini saya nggak ada di sini. Gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Coach Jimmy. Jadi reading the Bible is the way untuk kita bisa kenal siapa Tuhan kita. Dan itu yang mengakar kita ya, untuk punya iman yang kuat tetap di dalam Tuhan. Bahkan ketika tadi katanya apa? Dunia kejam gitu ya. Dunia karir kejam. Oke lah. One more mungkin dari pertanyaan ini Ci Jen mungkin ya. Kalau the hardest, kalau kuliah itu waktu zaman kuliah kayak aku nyantai aja gitu, yang ikut Tuhan, aktif di kampus dan lain sebagainya. Tapi emang benar-benar karena yang paling aktif kayak aku gitu kan. Yang lainnya kayak yuk belajar kelompok, ya aku tahu saya harus belajar kelompok, tapi gimana ya, ini harus doa juga gitu, maksudnya persekutuan doa, jadi benar-benar bisa membagi waktu dengan baik dan bisa menjalankan itu semua dengan baik, sampai akhirnya memberkati teman-teman sejurusan gitu kan. Tapi apalagi tantangan tempat kerja, wadaw gitu kan. Itu maksudnya ketemu orang-orang yang non-Kristen juga, bagaimana kita benar-benar harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi terang itu sendiri, menjadi garam di tempat kerja. Tapi kalau ngomongin the lowest-nya aku, waktu papa mama gak dipanggil Tuhan, exactly kayak Februari tahun ini, itu benar-benar kayak aku bisa again kayak aku tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tuh hafal gitu kan. Tapi kayak kok aku kayak sendirian ya, Tuhan mana? Ya, aku bisa mempertanyakan Tuhan loh. Itu benar-benar exactly Februari kemarin, kayak wah ini nggak benar nih gitu kan. Di sini tuh kayak full dengan pengetahuan akan firman Tuhan, tapi di sini tuh berantem, jadi kontradiktif nih perasaan, apalagi cewek kan perasaannya kayak wah gitu. Tapi ya akhirnya baik tadi benar kalau di message sama Coach Jimmy adalah kanan kiri kita siapa. Mereka yang benar-benar kayak ayo Jen, you can do it. Ayo Jen, balik lagi sama Tuhan. Yuk jangan lupa renungannya ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Oh iya, ini adalah reminder buat kita gitu. Itu sih. Alright, thank you Ci Jen for the story. Mungkin yang aku mau tanyakan sekarang adalah, tadi kan ada beda-beda nih meeting point, encountering pointnya sama Tuhan gitu. Ada yang masih sekolah, ada yang di kampus gitu. Tapi ketika berada di UPH, ada nggak sih impact yang pelayanan kampus dan komunitas-komunitas di UPH ini berikan ke dalam kehidupan Koko dan Cici? Mungkin Ci Feli dulu. Ya, jujur kalau saya pribadi itu ada banget ya. Karena saya percaya atas sesuatu yang kita konsisten lakukan terus-menerus bahkan sedari muda gitu ya. Jadi waktu itu karena decide untuk pertama kalinya nginjakin kaki ke UPH,
tahun pertama itu daftar jadi peserta youth camp. Ya mungkin di sini juga banyak yang baru pertama kali datang youth camp gitu ya. Itu benar-benar nggak kebetulan. Jadi cuma datang sebagai peserta, tapi nggak tahu kenapa dapat mentor itu yang adalah tim praise and worship di SG. Pulang dari youth camp diajakin datang fellowship. Nah biasanya habis youth camp, ini fellowship pasti rame ya. Tapi mungkin setelahnya nanti mungkin berkurang Aduh, gitu jangan ya. dong. Oh, Kalau tahun ini ya, tetap jangan. rame ya. Tetap rame. Amin. Oke. Nah, jadi kondisinya waktu itu fellowship lagi rame banget ya, praise and worship. Nah, karena backgroundnya melayaninya di praise and worship juga, jadi ya udah make sense juga nih datang ke praise and worship fellowship gitu. Pas datang ke fellowship, nggak tahu kenapa kayak punya connection langsung sama mereka-mereka gitu. Gak cuman sama mahasiswa baru yang sepantaran kita datang ke fellowship baru pertama kali, tapi ke senior-senior yang kakak tingkat yang lain yang akhirnya kita ngebangun connection, ngebangun community yang pada akhirnya jadi community yang cukup solid yang kita decide secara sengaja setelah kita pulang kampus kita mau datang fellowship, kita weekend kayak gini kalian datang 3 hari ikutan youth camp, itu sebuah decision yang baru di detik sudah lebih dewasa saya menyadari campus ministry yang saya lakukan dari awal jadi peserta youth camp, jadi panitia youth camp, jadi pengurus SG, ikutan last tribute, ikutan alumni session dan segala macam, itu campus ministry yang menurutku sangat ngebangun aku jadi pribadi yang seperti sekarang. Karena yang saya percaya decision yang kita lakukan dengan sangat konsisten di masa-masa muda sekarang ini akan menentukan juga 3, 5, 10 tahun kita ke depan lagi tuh akan seperti apa. Karena waktu itu kalau mungkin boleh cerita sedikit, periode sebelum saya mengurus itu doa pagi dan prayer meeting itu sepi sekali peminatnya. Tiba-tiba saya ditunjuk untuk jadi koordinator doa, itu shocking momennya 2 kali. Yang pertama udah diterima tidak sesuai dengan yang didaftarin, yang kedua doa pula yang paling sepi peminatnya gitu. Jadi bingung, tapi fun fact-nya kemarin dapat cerita dari Kenneth karena sekarang rame banget ya. Iya, siapa yang ikut prayer meeting di sini? Keren, kalian keren banget sih. Nah, rame ya. Nah jadi waktu itu mencoba untuk konsisten melayani di pelayanan kampus itu yang membuat saya untuk konsisten aja lakuin. Sekalipun datang doa pagi yang datang 2 orang, sekalipun minta teman untuk membantu melayani, gak ada yang datang, ujung-ujungnya jadi WL sendiri, main gitar sendiri, sharing sendiri gitu. Pulang Nah, sendiri udah. Pulang sendiri. Nah jadi itu yang saya rasain sih, pelayanan kampus itu sangat membentuk saya sekarang. Yang pada akhirnya saya ngerasa saya menemukan calling itu karena konsisten melayani di kampus. Saya sangat suka membantu orang, sangat suka sharing sama orang. Ketika ada orang random datang ke 232, nggak punya teman, cuman datang situ mau pura-pura beli makanan yang ada di 232, tapi karena aku menemukan passion dan calling itu ketika suka ngajakin orang ngobrol dan gak pengen mereka tuh feeling lonely juga. Di situ akhirnya ngerasa, ih gila, itu ternyata dari zaman kuliah udah ngelakuin itu dan itu yang sedang saya lakukan terus-menerus sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya impactnya ada banget. Justru itu dilakukan dari pelayanan kampus. Oke, tapi sekarang Civeli udah ngeh belum? Kira-kira kenapa sih Tuhan panggil specifically waktu itu jadi core prayer? Walaupun itu bukan yang your first choice ya. Jadi ini mungkin ngasih, waktu itu zaman SFS itu ada satu camp kita namanya CLC. Mungkin sekarang SGDC ya tadi katanya Kenneth ya. Jadi dulu waktu CLC itu kita ada camp, intensive camp gitu. Dapat tema nih, saya tuh dapat tema kelompok tuh perseverance. Nah waktu itu tuh nggak tahu juga kenapa, tapi ternyata waktu kita cari tahu perseverance ternyata kita tuh harus stay committed, sekalipun banyak challenge, sekalipun banyak tantangan, kita harus stay committed sama apa yang kita mau lakuin gitu, obey sama apa yang Tuhan mau. Waktu itu kalau bisa ditanya, kenapa mau juga bingung ya, karena mau buat program kerja apa juga bingung, karena kayaknya nggak ada program kerja yang works untuk koordinator doa waktu itu gitu ya, karena udah bertahun-tahun kita ngebuat program kerja tuh sulit banget untuk doa gitu. Tapi kalau misalnya balik ke pertanyaan, kayaknya yang ngebuat pada akhirnya untuk tetap mau tetap menjalani dan the reason kenapa pada akhirnya Tuhan tunjuk, karena memang ada satu purpose. Karena gimana ya, setiap challenge, setiap struggle, setiap yang ngebuat kita tuh kepikiran terus menerus, itu pasti ada purpose-nya Tuhan. Saya percaya sih. Dan I really believe in community. Aku merasa Tuhan panggil di koordinator doa itu kan benar-benar ngebentuk komunitas ya. Benar-benar kita ngajakin orang untuk ngumpul bareng, kita yuk samain value bareng, kita bertumbuh dalam Tuhan bareng. Dan itu yang Tuhan sedang siapkan saya juga di zaman kuliah itu. Membentuk komunitas yang di dalam Tuhan, secara konsisten dilakukan. Dan
nggak kebetulan juga dapat tema perseverance di mana stay committed sekalipun gak ada yang datang, stay committed sekalipun yang pelayanan juga nggak show up gitu. Jadi kayak memang reasonnya mungkin kita baru ketahunya setelah bertahun-tahun setelahnya. Ibarat kita kayak nyusun puzzle, kita dikasih bingkainya, kita lagi nyusunin puzzle-puzzle yang nantinya akan tergambar penuh ketika kita udah lebih dewasa lagi nantinya. Mungkin sekarang bahkan puzzleku mungkin belum penuh juga. Masih ada 5-10 tahun ke depan yang mungkin Tuhan lagi siapin nih kepingan-kepingan lainnya. Tapi tetap resilience ya kalau bahasanya. Kita tetap stay committed aja dengan apa yang Tuhan percayain di tangan kita kelola dengan baik, pasti Tuhan akan tunjukin juga visionnya Tuhan di dalam hidup kita gitu sih. Wow, berarti take aways-nya adalah setelah dari youth camp ini, coba join komunitas apa yang tepat untuk kamu gitu ya. Benar-benar. Salah satunya mungkin tadi Civeli sempat mention prayer meeting. Setiap hari Rabu jam siap, oke. Mantap banget ya. Hari Rabu jam 4 sore datang minggu depan, titik. Siap-siap nanti prayer meetingnya di Grand Chapel. Enggak lah, enggak. Nanti dikabarin ya. Visionnya dong, amin dong. Amin. Iya. Nanti cek Instagramnya @sg_uph ya buat informasi tentang prayer meeting. Ataupun teman-teman bisa setelah ini di bulan Oktober, November bisa daftar pelayanan. Praise and worship, siapa isinya praise and worship? Civeli aja sama saya, siap. Dan ada berbagai pelayanan lain teman-teman bisa ikut dan jadikan itu komunitas tempat teman-teman bertumbuh. Karena who knows, Tuhan pakai wadah itu untuk membentuk teman-teman grow. Dan bahkan di dunia karir sekarang bisa stay in faith. Dan bahkan bisa pelayanan. Who knows pelayanan Civeli ini ternyata hasil pembentukan Tuhan waktu berada di kampus. Who knows? Dan Tuhan punya story untuk each of you. Amin? Amin? Ya? Enggak semuanya amin, berarti story-nya ini nih. Oke, mungkin selanjutnya dari Coach Jimmy dong, mungkin. Ada nggak pelayanan kampus yang mengubah kehidupan Coach Jimmy in every aspect? Iya, mungkin kalau tadi saya cerita, saya benar-benar kenal Tuhan itu sebelum saya kenal gereja. Saya kenal pelayanan pun bukan dari gereja, saya kenal pelayanan itu dari kampus. Dan pada saat itu lagi di zaman saya pelayanannya simple banget. Pokoknya buat saya apapun yang saya bisa lakukan buat Tuhan saya mau lakukan. Jadi tugas saya itu pada saat itu natain kursi buat chapel, gulung kabel, kemudian hal-hal yang mungkin kelihatannya kayak konyol gitu ya. Doain setiap kursi supaya setiap orang yang hadir Tuhan sentuh hidupnya. Saya lakuin apapun yang buat Tuhan saya mau lakuin. Bahkan pada saat itu saya diminta, Jimmy jadi singer ya. Oke, saya lakuin. Walaupun suaranya pas-pasan. Kemudian Jimmy main ini ya, flag ya. Kalau mungkin kalian tahu ada namanya creative ministry, pakai flag, pakai banner. Ada namanya dance juga. Jimmy ngedance ya. Mantan preman disuruh ngedance. Oke gitu. Buat Tuhan, I will do everything. Intinya buat saya itu mengubah karena buat saya lakukan segala sesuatu seakan kamu melakukannya bagi Tuhan. Dan itu kebawa di dunia kerja. Jadi pada saat kerja dikasih tugas apapun, dikasih challenge apapun sama atasan, I will take it. Bisa nggak bisa urusan berikutnya. Pokoknya Jimmy bantuin ini ya, siap. Jimmy kerjain ini ya, oke. Ngerti nggak? Enggak. Tapi lakuin aja dulu. Do your best. Karena prinsipnya seperti itu ngebentuk benar-benar. Jadi waktu kuliah apapun I will do, saya akan lakukan apapun juga demi Tuhan. Dunia kerja pun sama, ada kerjaan-kerjaan di mana teman-teman gak ada yang mau ambil, saya mau ambil. Efeknya apa? Ya promosi dari Tuhan gitu, karena atasan justru ngelihat, oh Jimmy ini orangnya mau belajar, Jimmy ini orangnya mau nyoba. And I think that really helps. Sampai hari ini kalau disuruh Jimmy lakuin ini ya, yes I will do it. Ngerti gak? Enggak. Iya aja dulu gitu. Iya aja dulu, nanti Tuhan yang tuntun. Nanti Tuhan yang kirimin orang yang tepat. Nanti Tuhan yang bantuin. Itu saya belajar di semasa kuliah. Karena lagi kuliah, I don't know anything. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dikasih kesempatan mau apa, yes, I will do it. Itu benar-benar mengubah dari pelayanan kampus sampai hari ini. Jadi kalau misalnya saya bisa cerita, perjalanan saya kerja itu beda-beda. Saya pernah kerja di advertising agency, ya mungkin masih nyambung ya sama jurusan Ilkom ya. Kemudian dari situ saya ngelakuin bisnis keluarga.
Walaupun itu nggak nyambung, tapi saya belajar lagi, saya nukang dari benar-benar motong kaca, pasang aluminium, ngebor, saya belajar jadi tukang lagi. Dari situ saya belajar lagi ngebangun bisnis fotografi. Ngerti nggak? Enggak, tapi koko saya fotografer, jadi saya bantuin gitu. Dari sana nyambung lagi, ini yang lebih aneh, tiba-tiba saya ditawarin jadi yoga instructor. Dan saya masuk ke fitness industry, saya ngajar yoga. Dan kemudian tiba-tiba ditawarin pekerjaan masuk ke IT industry, perusahaan game terbesar nomor 2 di China, buka cabang di Indonesia. Mau kerja di situ nggak? Ditawarin posisi business development manager. Yes, tapi gaptek. Dan kemudian itu semua aplikasi pakai Android, saya pakainya iPhone. Tapi yes, I'll do it, karena saya mau belajar. Jadi benar-benar itu ngebangun sampai terakhir sekarang saya kerja di non-profit. Pernah nggak kerja di non-profit? Nggak pernah. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi I'll do it, saya akan lakuin. Jadi itu ngebentuk, itu ngubah hidup saya. Karena sebelumnya saya nggak berani apa-apa, karena saya tahu saya pernah divonis sama psikolog lagi waktu kelas 2 SD. Saya ambil tes IQ, saya ingat banget mama saya di samping saya dibilangin bahwa Jimmy ini IQ-nya jongkok. Jadi dia akan kesulitan untuk bisa berteman, bersosialisasi, dia akan kesulitan untuk bisa masuk ke universitas karena daya tangkapnya sangat lemah. Dan itu ngebentuk saya sampai saya nggak punya rasa percaya diri. Jadi pelayanan di kampus itu ngebentuk di mana saya punya rasa percaya diri dan saya tahu bahwa Tuhan akan tolong saya. Gitu. Alright, berarti kuncinya taat dan setia sama tuntunan Tuhan. Kadang kita juga nggak expect ya Tuhan mau apa. Yang tiba-tiba panggil jadi yoga instructor pun nih, yes. Tapi yang penting ketika kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang punya rencana. Jangan pernah kabur, jangan pernah mencoba untuk lari. Katakan yes pada panggilan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin dari Cijen, aku pengen tanya Cijen. Ini terkait the ministry and the vision ya. Mungkin kenapa sih Cijen, bagaimana Tuhan itu memanggil Cijen ini menjadi seorang ketua? Apa waktu itu? Spiritual formation ya. Iya, betul. Kenapa Tuhan panggil Cijen secara spesifik untuk menjadi seorang ketua spiritual formation? Dan apa yang ingin Tuhan kerjakan lewat Cijen? Kalau waktu itu sih, waktu itu ya, gitu. Gak kepikiran apa-apa sebenarnya. Ini kenapa ya jadi ketua ya gitu. Jadi kan angkatan sebelumnya biasanya memberikan rekomendasi, terus nempelin tuh. Jadi ketua-ketua sebelumnya itu biasanya mentoring orang-orang yang punya leadership yang cukup dan akhirnya yang akan bisa meneruskan generasi ini. Ditempelin tuh dari youth camp ya kan, diintilin aja sama ketua lamanya terus kayak, iya kamu bisa jadi ketua, kayak nggak mau. Berarti siap-siap habis youth camp ini digentilin ya? Ya toh Daniel diintilin aja calon-calon barunya ya. Tapi kayak akhirnya penuh dengan struggle, mama papa juga ngelarang, ngapain mau skripsi gitu kan, nggak usah aneh-aneh hidupnya. Terus melihat Koko juga yang aktif, terus kayak nggak usah deh gitu kan. Tapi nggak usah, tapi submit formulir tetap. Gimana ya? Ketulis aja sendiri gitu, tangannya gini sendiri gitu ya? Tremor nulisnya. Gitu. Enggak. Akhirnya ya udah submit, interview dan segala macem, ya nothing tulus, nggak diterima ya udah gitu kan, diterima ya lakukan dengan penuh tanggung jawab ya kan. Ya akhirnya keterima dan yang paling ini kayak nggak pernah dalam sejarah, jadi kita ketua itu berempat dan kita itu bukan kayak ketua umum, ketua bidang, tapi kita tim leadership berempat. Nah itu, jadi di situ ada teman saya. Ya. Coba lambaikan tangan Febri, makasih. Hai, Ci Febri ya? Ya betul. Oke. Nah jadi tadi pertanyaannya apa? Sampai lupa kan. Oh, kenapa Tuhan panggil Cici buat Dari jadi situ, ini? jadi kayak aku baru ngeh itu ya 5 tahun setelahnya gitu ya, waktu aku bekerja gitu, waktu aku bekerja dikasih posisi leader gitu kan. Oh waktu itu Tuhan mempersiapkan satu hal dalam kehidupan aku untuk ngayomin anak-anak muda sesuai dengan panggilan aku gitu kan. Jadi panggilan aku itu tentang empowerment anak-anak muda supaya nemuin talentanya dan mengembangkan dan mengembalikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah di situ, oh ya leader ini kan dikasih, maksudnya punya tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab dengan segala hal yang harus dikerjakan. Dan di situ aku baru kepikiran kayak, wah makasih Tuhan kalau waktu itu aku nggak jadi ketua, aku nggak bisa jadi leader di sini karena nggak bisa ngurusin many things. Sampai saat ini pun kalau bisa sampai tadi lihat title-nya itu kayak, wah itu nggak mungkin kalau bukan karena Tuhan. Dan
itu adalah apa ya, kalau ngomongin kampus ministry itu adalah tempat belajar yang paling efektif. Gitu. Alright, thank you Cijen. Nah kalau beberapa waktu lalu, nggak tahu sih sekarang masih atau enggak ya. Paling susah nggak sih orang tuh disuruh jadi ketua ya? Takut-takut gitu ya? Iya. Iya ya. Betul, ya kayak aduh tanggung jawabnya gede banget gitu kan. Banyak overthinkingnya nggak sih? Betul, overthinkingnya. Tapi waktu dijalanin dan menyelesaikannya ya wow gitu. Ya. Pernyataan Tuhan itu nyata kok. Nah mungkin setelah ini nanti kalau ditawarin jadi ketua organisasi jangan nolak-nolak. Karena siapa tahu, Pesan sponsor ya ini Iya. ya teman-teman. karena siapa tahu itu jadi tempat pembentukannya teman-teman loh. Kayak Cijen, nggak expect kalau semisal waktu itu nggak dipercayakan Tuhan di posisi itu diasah. Mungkin Betul. Cijen yang sekarang ini nggak bisa seadaptif, nggak bisa se-oke ini leadershipnya. Betul banget. Betul. Iya, nah jadi teman-teman percayalah Tuhan punya rencana. Jadi kalau ditawarkan jangan ditolak gitu. Doakan dan gumulkan doakan, dan gumulkan. iyakan. Dan iyakan. Jadi dipaksa di ujung juga sih. Karena kadang udah didoakan, digumulkan, tapi nggak diiyakan. Ya itu ngapain gitu kan. Ah, Iyakan iya. aja. Oke gitu ya teman-teman. Ya sebagai respon juga dari bahwa Tuhan tuh bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman sudah receive the faith. Kalau teman-teman merasa bahwa Tuhan tuh sungguh bekerja. Mengerjakan kebaikan dalam hidup teman-teman. Give back for God. Walaupun kadang give back kita juga nggak seberapa ya dibanding apa yang Tuhan udah kasih. Betul. Tapi ya it's our way untuk bisa spread the gospel. Untuk orang-orang lain di luar sana juga bisa menerima Kristus. Lewat pelayanan kita, lewat pembentukan kita. Who knows kalian terpanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kalian setia dalam perkara yang lebih kecil. Tuhan pun juga akan setia memberikan perkara yang lebih besar di kemudian hari. Nah, sebelum kita mengakhiri, nanti setelah ini persiapin ya closing statement gitu. Tapi mungkin aku wrap up sedikit bahwa teman-teman udah ngelihat kehidupan dari masing-masing alumni kita. Dari 3 dekade, Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan memanggil, Tuhan menyempurnakan seluruh segala hal. Tapi ingat teman-teman, ini adalah a journey. Tadi kayak Coach Jimmy juga mention ya, ini semua kehidupan kita tuh lagi journey. Dan mungkin youth camp ini jadi tahap awal dari journey kita. Perjalanan kita kuliah masih 4 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun lagi mungkin. Yang setelah ini Last Tribute nanti akan setahun lagi. Semua ini journey, nikmati, lakukan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyanyiakan kesempatan, selalu cari komunitas yang tepat. Cari komunitas yang benar. Supaya teman-teman bisa bertumbuh. Gak menyanyiakan keselamatan yang Tuhan udah kasih. Dan ini bukan a free pass gitu ya, bukan kayak take it for granted. Oh thank you Tuhan, gue udah diselamatkan. Dan katanya Tuhan mengampuni gue senantiasa selalu ketika gue bertobat dan mengaku dosa. Ada ayatnya gitu. No. You want to live committed in God gak? Kamu mau bangun kehidupan spiritual sama Tuhan gak? Kalau gak kayak gitu, di dunia karir bakal jeblok, bener gak? Betul. Selepas dunia kampus itu bakal jeblok, bener gak? Nah mungkin sedikit kesan dari Koko Cici masing-masing satu-satu ya. Apa sih yang kira-kira bisa membuat kita stay resilient in faith? Ini bakal menjadi closing statement juga dari masing-masing. Dan mungkin apakah ada seseorang mentor kah, leader kah yang penting untuk menolong kita keep resilient in faith? Silakan siapa dulu? Kayaknya kita bertiga kayak sepakat bahwa berempat sama Kenneth bahwa sebenarnya satu cara untuk kita bisa stay resilient in faith adalah kita hidup dalam sebuah komunitas. Kita nggak bisa di dalam journey ini sendirian, nggak bisa. Kalau kita nggak kelilingin diri kita dengan orang-orang yang tepat di sekeliling kita, itu yang membuat kita gampang goyah. Jadi I think itu penting banget buat teman-teman yang ada di tempat ini hari ini. Mungkin hari ini kalian ada di situasi di mana saya baru pertama kali datang ke Jakarta atau saya belum kenal siapa-siapa di tempat ini. Sekali lagi, it's a journey. Pakai kesempatan
selama kalian kuliah ini, kalau kalian belum punya visi, kalau kalian belum kenal Tuhan, it's okay. Tapi buka hati kalian, buka pikiran kalian, izinkan selama kalian kuliah 4 tahun ini, Tuhan bisa berbicara sama kalian secara personal. Karena dunia ini gak kekurangan orang pinter. Dunia ini kekurangan orang-orang yang punya godly character. So, through your ministry pada saat kita melayani, itu karakter kita dibentuk. Dan waktu kita melayani bersama-sama dalam komunitas, itu yang ngebentuk iman kita. Dan kemudian kalau itu jadi gaya hidup, waktu kita lulus kuliah, kita pun akan ada dalam komunitas. Itu yang membantu kita untuk bisa stay resilient in our faith. So it's very important. Jadi hari ini titik di mana kalian mulai, jangan khawatir. Oke? Nikmati journey bersama dengan Tuhan selama sepanjang 4 tahun ke depan. Atau mungkin sekarang 3,5 tahun ya, atau 3 tahun. Enjoy the journey with God. Amen. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Coach Jimmy. Dunia gak kekurangan orang pinter, tapi dunia kekurangan orang yang punya godly character. Dan community akan develop kalian untuk punya godly character itu. Cijen? Aku dulu. Jangan menunda. Gimana? Jangan menunda. Jadi antar gitu. Maksudnya kalau misalnya Tuhan kasih saat ini ambil. Dan kalau misalnya Tuhan kasihnya banyak, ambil sebanyak-banyaknya. Apa yang Tuhan mau kalian kerjakan. Terus ya nggak boleh nunda dan obey. Obey itu nggak nunda benar. Jadi benar-benar exactly ya Tuhan ini aku pakai aku teruslah aku. Gitu. Jangan menunda setiap opportunity yang Tuhan kasih. Karena itu the way Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan berkarya. Tepuk tangan dulu dong buat Cijen. Dan yang terakhir, Civeli. Oke, mungkin setuju ya dengan Coach Jimmy dan Cijen. Untuk kita tetap align terus dengan suaranya Tuhan, benar banget firman Tuhan. Pasti kembali semua ke firman Tuhan yang buat kita tetap tahu mana yang sebenarnya menjadi visi, menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap harus rooted di firman Tuhan. Komunitas, bahkan ini kalau misalnya aku loncat sedikit, setelah ini aku akan menikah dan jauh pergi dari komunitas yang saat ini mungkin sudah aku bangun dari lama. Aku udah punya komunitas di Jakarta, udah punya teman-teman yang sangat membantu, tapi aku akan pindah ke satu kota yang sangat jauh, di mana aku gak punya siapa-siapa. Tapi satu hal yang selalu disampaikan sama mentor-mentorku yang selalu peduli sama aku, cari komunitas. Cari komunitas dengan value yang sama, yang bisa sama-sama menajamkan kamu, yang bisa sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama nguatin kamu, karena dimanapun Tuhan tempatin kita, di season hidup apapun kita, orang yang akan bersama-sama kita, berjalan bersama kita, mentor yang selalu ada peduli sama kita, dan orang-orang yang akan kita berkati dengan buah yang kita hasilkan nanti, itulah yang akan membuat kita bisa tetap hidup di dalam firman Tuhan tadi. Jadi firman Tuhan penting, komunitas penting, dan yang ketiga jangan lupa untuk invest ke diri kalian sendiri juga. Keputusan kalian ikut youth camp hari ini, 3 hari ini, itu adalah kalian lagi investing sesuatu yang baik dalam diri kalian. Bahkan keputusan kalian setelah dari youth camp, kalian akan decide untuk datang fellowship, kalian akan ikut jadi panitia youth camp, jadi mentor youth camp, atau kalian mau jadi pengurus SG, itu semua adalah decision kalian untuk investing something in yourself gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk melangkah bersama Tuhan, karena memang gak ada jaminan ikut Tuhan itu enak, tapi benar it's a journey not a free pass, jadi don't take the salvation for granted juga. Stay resilient in faith. Ya. Yes, oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Civeli. Yang tadi aku dapat juga salah satunya adalah mentor itu juga penting ya. Untuk menolong Civeli juga bisa stay in faith. Dan akhirnya tergabung di dalam community. And until Civeli is as she is now. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita hari ini. Hopefully their stories itu ya bisa benar-benar menginspirasi teman-teman semua. Dan bisa mendorong teman-teman juga untuk punya a journey with God. Amin? Amin? Kurang kencang. Amin? Siap. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Aku mau ajak